Makasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Dan siang hari ini segarkan lagi roh kami, jiwa kami, tubuh kami. Dan mampukan kami bisa mengerti dan menerima dalam hidup kami akan setiap perkataan firman-Mu. Ubah kami Tuhan, kami perlu diubah setiap hari. Makin serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, silakan duduk. Ada pertanyaan lagi yang saya ingin ajukan kepada saudara. Dengan bebas Anda bisa jawab dalam argumentasi yang baik. Dan kalau jawab, saya ingin saudara berikan reasonnya, alasannya kenapa begitu. Ini pertanyaan yang sering diajukan dalam kebaktian, dalam Bible study, dalam persekutuan doa yang dibuat. Gini, pertanyaan sederhana dan ini menyangkut akan keseharian kita aja. Sebetulnya kredit itu boleh nggak sih? Kredit, tahu kredit? Ya, kredit contohnya ya, kredit rumah, kredit sepeda motor, gitu ya. Itu boleh nggak sih? Gini ya, saya percaya ada hal-hal yang exception, yang perkecualian. Menurut saya kok begini ya, kalau anak-anaknya sudah tidak lagi cinta kepada dia, ya istilahnya kalau manusia suruh tutup mulut, batu yang bersorak-sorai lah. Ya, kalau menurut saya, yang ideal tentu kalau anak-anaknya sendiri dari yang cinta, yang katanya cinta Yesus, yang katanya clean, bersih hidupnya, itu mengasihi Tuhan, sebetulnya tidak perlulah. Ya, uang-uang begitu itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ini ada beberapa kejadian yang menurut saya agak sedikit mencengangkan. Ini saya ngomong pengalaman nyata nih. Seorang hamba Tuhan terkenal, saya nggak sebutan namanya. Satu hari dia bangun sebuah proyek besar di Amerika. Nah, orang ini memang pernah dipakai Tuhan itu luar biasa, terus dia bangun sebuah proyek besar sekali. Makanya kalau sudah proyek itu ya, kalau dipacu oleh proyek itu bisa kacau sih banyak hal dalam hidup kita. Nah, satu hari dia butuh uang begitu besar, sangat besar sekali. Dan dia punya deadline, karena kan sudah sign kontrak dengan kontraktor, terus kan Anda mesti bayar tepat ya. Kalau tidak Anda disu, bisa habis semua. Nah, ketika itu dia sungguh tidak ngerti lagi mesti bagaimana, dia terdesak oleh karena kebutuhan keuangan. Makanya saya berkata ini bahaya ya. Jangan biarkan dirimu disudutkan oleh karena kebutuhan keuangan. Dalam hal pribadi maupun dalam pelayanan. Ya, jangan sampai. Anda mesti belajar untuk dengan Tuhan jalan begitu rupa sehingga Anda tidak disudutkan oleh keuangan. Kalau itu menyudutkan kita ya, itu efeknya bisa buruk sekali dalam kehidupan kita. Nah, orang ini terdesak begitu rupa oleh kebutuhan keuangan. Dia muncul di televisi satu hari. Dan entah benar entah salah, dia berkata begini. Pokoknya sampai dengan tanggal sekian, dia berikan tanggalnya itu. Kalau saya tidak bisa mengumpulkan uang sejumlah sekian juta dolar, Tuhan akan panggil saya pulang ke surga. Bayangin. Itu sesuatu yang disampaikan di televisi. Anda tahu, pada waktu dia ngomong begitu, gereja bereaksi pada umumnya ya. Berkata, wah ini sudah off ini orang ini. Sudah terlalu ditekan keuangan, dia sudah off dari kebenaran. Dan dia berkata, ini orang pengen cari duit dengan cara dia peras orang-orang tertentu, dengan cara dia pasang badan. Karena dia dipakai Tuhan luar biasa, tentu orang tidak ingin dia mati cepat. Ya toh? Inginnya dia panjang umur sehingga Tuhan bisa pakai dia lebih lagi. Ini cara mindsetnya orang Barat kadang-kadang memang aneh. Jadi akhirnya dia berkata, kalau tanggal sekian aku nggak dapat uang sekian juta dolar, Tuhan akan panggil pulang saya. Itu gereja, seluruh Amerika bereaksi, bahkan seluruh dunia bereaksi keras sekali dengan apa yang dia katakan. Dan dia sudah sampai begitu rupa, dia ngomong begitu. Tapi anehnya, ini aneh. Dari gereja-gereja itu benar-benar mereka tidak mau ambil bagian. Dan mungkin ya, kalau saya juga dengar begitu, saya akan bereaksi yang sama. Saya bilang, enggak lah yang beginilah. Kamu mau pulang, pulang aja ke rumah Tuhan. Istilahnya, apakah satu proyek itu menentukan dunia diselamatkan? Ya, atau kalau itu betul-betul karena proyek itu lalu seluruh dia jadi anak Tuhan semua, mungkin. Tapi kan itu ternyata kan tidak ya.
Dan memang dalam story berikutnya dari hidupnya dia, saya melihat justru itu proyek menenggelamkan ministrinya itu luar biasa. Tapi ada sebuah kejadian menarik. Pada waktu dia ngomong begitu, ada banyak orang yang sinis dengan dia. Tapi ada satu orang yang malah tergerak nyumbang persis jumlah yang dia katakan. Dan orang ini adalah seorang penjudi pacuan kuda. Lucu ya. Waktu dia dengar begitu, dia ngomong dalam hati gini. Kalau aku dengar gini ya, dia bilang. Kalau dia baca di koran, di media, dia lihat gereja-gereja itu, dia bukan orang Kristen. Dia lihat, wah berantem mereka, hajar ini pendeta dengan perkataan yang keras sekali lewat media. Dia malah jatuh hati itu. Dia berkata, kasihan tuh pendeta ini. Dia ngomong gini, kalau aku menang judi ini, biar aku yang nyumbang katanya. Dan dia menang. Dan dia nyumbang betul. Jadi dibangun dari uang judi pacuan kuda. Memang story berikutnya Anda harus tahu. Jadi itu proyek saudara. Tapi tidak tahan lama. Sekian tahun kemudian, ya bergulir tetap ya. Kesulitan keuangan itu tetap nekan ministry ini. Satu persatu itu yang dia bangun, dia jual lagi. Tinggal kecil, tinggal ramping lah sekarang. Masih punya nama besar, tapi dia kehilangan begitu banyak. Ya, sekali lagi, uang itu memang tidak segampang yang kita pikir. Ya, lihat bahwa kita punya begitu banyak jawaban. Ya, kita bisa beradu argumentasi sampai sore nanti, dan tetap akan masing-masing itu punya ayat. Ada yang berkata upah sundal itu tidak boleh, ada yang berkata upah sundal jadi kudus. Ayat, jadi itu pakai ayat tuh, dua-dua pakai ayat. Mau berantem pakai bagaimana? Susah kan saudara? Makanya saya berkata, itu betul tadi dikatakan. Ujungnya adalah, basicnya adalah hati kita dengan Tuhan. Makanya saya berkata, kalau ngomong uang, jangan hanya bicara uang, hanya uang murni. Itu ekspresi dari apa yang di dalam kita. Ngerti ya? Dan ini yang kita mesti waspadai. Nah, oleh karena itu siang hari ini, saya mau mengajak Anda belajar dari bagian firman. Ini akan cukup panjang, dan saya pikir kalau tidak tuntas, saya akan selesaikan besok lah. Kita masih punya cukup banyak waktu. Bahwa sebetulnya, kalau Anda perhatikan, konteks akhir zaman yang Tuhan pernah berikan kepada kita dalam Injil Matius, itu sebetulnya menyangkut juga konteks akan bagaimana perilaku kita terhadap uang. Ya, nah, siapa yang percaya bahwa ini sungguh-sungguh akhir zaman? Coba angkat tangan begini. Nah, saya ngomong sedikit ya. Ada pertanyaan besar yang kemarin George E. tanyakan kepada kami. Dia berkata begini. Kenapa kamu bangun gedung begitu besar? Dia kejar dengan pertanyaannya. Kenapa kamu bangun begitu besar? Dia berkata begini. Pertanyaan dia malah itu sebenarnya merupakan jawaban. Ketika dia berkata, kalau ada apa-apa dengan pemerintahan, terjadi hal yang tidak jelas, goyang lagi negara ini. Dan potensialnya bisa loh. Beberapa orang hamba Tuhan diberi pernyataan Tuhan, saya tangkap ini. Saya bilang, wah ini ke depan itu masih tanda tanya besar. Ini bisa luar biasa loh ininya. Ya. Nah kemudian saya berkata gini. Saya berkata, kalau terjadi begitu, malah itu akan menimbulkan apa? Kegerakan rohani besar-besaran di Indonesia. Ngerti? Setiap goncangan dimanapun itu membawa orang-orang datang kepada siapa? Yesus sebetulnya. Tangkap ya saudara ya. Jadi kalau berdoa jangan minta Tuhan, pokoknya jangan terjadi apa-apa. Jangan. Minta Tuhan kehendakmu yang sempurna yang jadi. Karena orang tidak pernah mengerti, cara orang dibawa ke Tuhan itu tidak pernah mengerti. Nah, saya mulai melihat ya, ini kalau sampai nanti, ini karena yang akan bangun gedung ini banyak, saudara. Dan saya berkata ini indikasi bahwa tuayan besarnya akan terjadi. Dan ketika saya ngomong dengan Pak Yusak ya, saya ngomong, wah perkembangannya seperti ini. Dia bilang, kalau begitu ini memang betul masa percepatan, dia bilang. Semua dipercepat oleh Tuhan. Dan dia berkata, ini berarti tanda Yesus itu akan segera datang. Luar biasa. Nah, kita semua percaya bahwa kita hidup pada akhir zaman. Cuma memang satu harinya Tuhan bisa 1000 tahun. Ya, jadi itu yang tidak bisa dipredik. Kapan dia akan datang? Kapan semuanya selesai? Kita hanya lakukan bagian kita saja. Mari kerjakan apa yang dia perintahkan kepada kita. Bisa diatur nggak? Terlalu. Nah, ini yang saya minta Anda perhatikan. Lalu,
Kenapa? Apa konteksnya dengan soal keuangan? Nah, yang jelas adalah begini. Lihat nanti akan dua bagian, dua pasal dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ya, coba Anda buka bersama dengan saya di Matius pasal 24 dulu. Matius pasal 24. Tidak usah dibaca seluruhnya karena akan menghabiskan waktu pasti. Di rumah tolong Anda baca ya, tapi saya mau Anda lihat dulu Matius 24. Silakan dibuka di Alkitabmu Matius 24. Ada beberapa hal yang saya mau jelaskan sebelum nanti kita akan membaca di beberapa bagian firman ini. Matius 24. Coba Anda cari, buka dulu Alkitabmu. Saya mau tunggu sampai Anda dapatin karena pada bagian judulnya akan berbicara jelas buat kita. Matius 24. Oke, yang sudah ketemu, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sudah ketemu. Ada yang belum ketemu? Matius 24. Nah, lihat judulnya ya. Apa tuh? Pasal 24-25. Tentang apa? Khotbah tentang akhir zaman. Jadi, kalau Anda perhatikan ya. Dua pasal ini bicara tentang akhir zaman. Jelas ya. Ini konteks bicara tentang akhir zaman. Nah, kalau Anda lihat itu di pasal 26, lihat ya, pasal 26, ayat yang pertama, dikatakan apa? Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu. Berarti, betul-betul 24-25 itu total soal akhir zaman. Di pasal 26 ayat pertama, baru dikatakan Yesus selesai dengan pengajarannya. Tangkap ya. Berarti sekali lagi, Matius 24 dan Matius 25, dia bicara tentang akhir zaman. Indikasinya apa? Di pasal 26 ayat pertama, dikatakan dia selesai dengan pengajarannya itu. Nah, ternyata kalau Anda perhatikan, di Matius 24, dari ayat yang pertama, terus Anda baca sampai ayat yang ke-43. Itu dikatakan tentang tanda-tanda yang harus terjadi. Saya tuliskan supaya jelas. Matius 24 dan 25, dia ngomong akhir zaman. Tapi di Matius 24, kalau Anda perhatikan dari ayat yang pertama sampai 43, ini bicara tanda-tanda. Sekarang saya mau tanya, tanda-tandanya ini bisa diubah tidak? Hah? Bisakah tanda akhir zaman berubah? Tidak bisa. Ya, kalau Anda baca, ini berupa tanda. Artinya karena kasihnya Tuhan kepada umatnya, dia berikan akan tanda. Supaya orang tahu kapan kira-kira waktunya sudah dekat di mana Tuhan akan datang yang kedua kali. Nah, tanda-tanda ini kita sebagai gereja tidak bisa berbuat apapun. Anda berdoa, ubah ya Tuhan. Tidak bisa. Karena sudah merupakan ketetapan Tuhan. Ini yang harus terjadi. Nah, tolong di rumah, di kamar masing-masing nanti hari ini, Anda baca ayat pertama sampai 43. Ini bicara tentang tanda-tanda menjelang Tuhan datang kedua kali. Sekali lagi tekanannya adalah, yang di sini kita tidak bisa mengubah apapun. Anda bisa pelajari untuk memberikan masukan, patokan kepada kita, tapi tidak dalam kapasitas untuk mengubah akan semua tanda yang Yesus sudah ungkapkan kepada kita. Tapi kalau Anda perhatikan pada ayat yang ke-44, nah di sini agak berbeda. Silahkan bacakan tolong Hasto. 44. Matius 24, 44. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, ada nasihat untuk siap sedia. Sekali lagi ya, dari ayat pertama sampai 43, semua bicara soal tanda yang tidak bisa kita ubah. Ayat yang ke-44, bicara nasihat yang berkata, kamu harus apa? Siap sedia. Nah, pertanyaannya adalah, siap sedia dalam hal yang bagaimana? Oke? Di ayat 45 dan seterusnya, kalau Anda perhatikan, dari Matius 24, ayat 45 dan seterusnya,
Ternyata dia bicara tentang bagaimana kita harus siap sedia. Tangkap ya. Ayat 45 sampai dengan pasal 25. Seluruhnya ini dia mengakhiri dengan bagaimana cara kita mempersiapkan diri. Jadi khotbah Yesus tentang akhir zaman ini dibagi dalam 3 section. 3 bagian yang terpisah. Tapi dalam satu kesatuan. Bagian pertama, saya ulang lagi supaya jelas. Di Matius 24, dari ayat pertama sampai 43, dia ngomong soal tanda-tanda akhir zaman. Dia sampaikan ini yang akan terjadi dalam kehidupan manusia di bumi menjelang aku datang yang kedua kali. Ini merupakan bagian pertama. Bagian kedua, dia berikan peringatan. Kamu harus siap sedia. Ini bagian yang kedua. Karena apa? Ini tandanya, kalau kamu sudah ngerti ini, nah kamu harus siap sedia. Bagian ketiga yang penting buat kita adalah bukannya kita siap atau tidak, tapi bagaimana kita menyiapkan diri. Nah rupanya untuk mempersiapkan diri kita, dia bicara memberikan 4 perumpamaan. Lengkap ya? Ada 4 perumpamaan yang dia berikan kepada kita. Ternyata kalau nanti kita pelajari, keempat-empatnya bicara sesuatu yang menyangkut akan perilaku manusia dalam hal keuangan. Nah ini ada prinsip-prinsipnya. Menarik sekali, kenapa dia ngomong soal ini, tidaklah terlalu mengherankan karena dia berkata apa? Kamu tidak bisa bertuhankan 2 tuan. Yang satu Yesus, yang satu apa? Mamon. Kalau kita bisa ngatasi soal mamon dalam hidup kita, dengan sendirinya kita hanya bertuhankan satu, yaitu siapa? Yesus. Ngerti ya? Makanya urusan kita dengan mamon harus diberesin. Supaya apa? Tuhan kita hanya satu, siapa itu? Yesus. Dia berkata, kamu nggak bisa bertuhankan 2 tuan. Saya berkali-kali berkata, saingan Yesus itu cuma satu, yaitu mamon. Karena sama-sama dipanggil Tuhan oleh manusia. Yang pertama Tuhan Yesus, kedua Tuhan Mamon. Kenapa dalam urusan mempersiapkan diri untuk akhir zaman ini, dia berurusan dengan uang, supaya keterikatan kita dengan Mamon itu dihilangkan, dan kita hanya bertuhankan satu, yaitu siapa? Yesus. Nah kalau terjadi begitu, Anda sungguh-sungguh siap menyambut Tuhan datang kedua kali. Nah, supaya tidak membuang waktu, saya akan mulai jelaskan kepada Anda 4 perumpamaan ini. Kita lihat perlahan-lahan ya, bagian demi bagian, supaya Anda mengerti bahwa keempat-empatnya ini berkaitan dengan sikap hati kita terhadap uang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Lihat sekarang bagian pertama, Matius 24, ayat yang ke-45, sampai dengan ayat yang ke-51. Silahkan, Aston. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Coba berarti, garis bawahi kata pengawas segala miliknya. Nyanya ini siapa? Hambanya atau tuannya? Tuannya. Oke ya, jelas ya. Garis bawahi kata pengawas segala miliknya. Teruskan. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, hamba yang baik, perhatikan, itu kriterianya adalah dia menjadi pengawas, bukan pemilik dari harta tuannya. Saya dorong Anda baca bukunya John Evans ini tentang stewardship. Ya, kata pengawas itu sebenarnya steward, pengelola. Dia bukan pemilik, dia bukan owner. Dia hanya pengelola. Nah perhatikan, hamba yang baik
itu identik dengan seorang pengawas dari harta milik tuannya, bukan miliknya sendiri. Nah, perhatikan, inilah problem banyak orang Kristen ketika berhadapan dengan harta, dia tidak memposisikan dirinya sebagai pengelola, tapi dia memposisikan dirinya sebagai pemilik. Kejatuhan orang soal harta oleh karena Anda merasa engkau pemilik dan bukan sekedar cuman pengelola kekayaan surga. Padahal dari sejak semula, Tuhan tidak memberikan kepada kita hak milik. Dia hanya memberikan kepada kita hak untuk mengelola kekayaannya. Nah, ini kita mesti perhatikan. Saya ingin berikan beberapa dasar firman untuk membuat kita mengerti kalau Anda mau menyiapkan diri dengan baik menyambut Tuhan datang kedua kali, jangan merasa jadi pemilik dari semua harta yang ada pada kita. Hanya posisikan dirimu sebagai pengelolanya saja. Buka Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 2 15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saya mau tanya, saudara, dengar baik-baik. Taman Eden itu yang nyatain siapa? Tuhan. Terus manusia ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Saya mau tanya, sejak hari itu, Taman Eden miliknya Tuhan atau manusia? Hah? Siapa yang bilang Tuhan, angkat tangan? Yang bilang manusia, angkat tangan. Baca Alkitab. Nah, ini pengertian yang rancu. Taman Eden tetap milik Tuhan. Buktinya Tuhan ngusir manusia, bukan manusia ngusir Tuhan. Right? Tapi Alkitab juga berkata, ketika Allah menempatkan manusia, diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara, bukan memiliki. Makanya ada perintah Tuhan, yang di sini jangan kau makan. Yang lain boleh, artinya he is the owner. Dia tetap pemiliknya. Nah, ini kesalahan banyak orang Kristen. Kalau kita punya kekayaan, kita merasa ini milikku. Inilah problemnya. Kenapa orang jadi terikat dan cinta dengan uang? Karena merasa milikku. Tapi kalau Anda mengerti soal stewardship, kepengelolaan kekayaan surga, kita menyadari yang kita punya ini bukan milikku. Milik siapa? Tuhan. Kita hanya mengelola yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kalau semua orang Kristen itu punya pikiran yang sama, tidak ada lagi orang yang bergulat soal memberi persembahan. Ngerti? Karena kita ngerti ini semua kan milik Tuhan. Kita cuma tukang bayar aja. Nah, ini bagian yang jarang dipahami oleh orang percaya. Kenapa? Karena manusia cenderung berkata, ini milik saya. Dari semula, Eden tidak pernah diberikan kepada manusia. Hanya disuruh mengusahakan dan memelihara. Itu aja. Ketika mereka berdosa, melanggar aturannya, Alkitab mengatakan, Tuhan mengusir mereka. Karena Tuhan yang punya. Kalau yang punya manusia, maka manusia berkata, Tuhan, mulai sekarang, janganlah engkau kemari. Ngerti? Karena ini milikku. Tapi sejak manusia berdosa, dia berkata, engkau harus pergi dari sini. Diusir. Siapa yang usir? Pemiliknya. Contohnya begini. Anda kalau punya rumah, Anda kontrak dengan seseorang. Masa kontraknya habis, Anda datang, yang berhak usir siapa? Saudara. Karena engkau yang punya rumah. Tapi kalau Anda hanya kontrak, yang punya datang diusir. Masuk penjara. Karena Anda mau mengambil harta milik orang lain. Tangkap ya. Kita harus memposisikan diri hanya sebagai pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukti berikutnya. Lihat, saya mau buktikan bahwa semua itu Tuhan yang punya. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.
Yang punya siapa, saudara? Tuhan. Tuhan yang punya siapa? Apa? Bumi dan segala isinya. Yang punya siapa? Tuhan. Bukan kita. Nah, kita kan termasuk isinya bumi. Dengan semua yang kita punya, kita milik siapa? Tuhan. Yang kita punya milik siapa? Milik Tuhan. Jadi posisikan dirimu hanya sebagai pengelola. Makanya kalau waktu persembahan dan sebagainya, belajar tanya Tuhan. Berapa Tuhan? Yang dia gerakkan, engkau lakukan. Saudara akan melihat, Tuhan akan makin percaya dengan saudara. Nah, kalau tidak, nggak ada gunanya. Apa ayat lagi ya? Mazmur 50, ayat 10 sampai 12. Mazmur 50 ayat 10 sampai dengan 12. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Punyakulah dunia dan segala isinya. Kalau aku lapar, nggak perlu ngomong kamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi kalau kita ini punya apapun, Anda harus ingat, itu bukan milik pribadimu. Milik siapa itu? Tuhan yang punya. Kita hanya punya kewajiban mengelola dan memelihara. Ada bagian dari itu yang dia berkata, nikmati. Ada bagian dia berkata, kembalikan kepadaku. Saya ingat beberapa bulan sebelum kami menikah. Pada waktu itu, istri saya doa puasa 2 hari. Hari pertama dia doa untuk diri saya, untuk saya sendiri. Dia doakan, nih calon suamiku ini bakalnya kayak apa sih Tuhan? Dan Tuhan berkata dalam doa puasa, diberi ayat, kepadamu akan kubukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Nah, dia ngomong ke saya bilang, wah aku perlu itu. Karena sebagai hamba Tuhan, kekuatan yang paling utama kalau kita melayani orang, di mimbar terutama adalah pewahyuan dari dia. Kalau aku gak dibukakan rahasianya, aku bisa ngomong apa kepada orang lain. Hari kedua, dia doa puasa untuk dirinya sendiri. Ketika dia doa puasa, Tuhan berkata, diberi ayat, ada wanita-wanita dalam Lukas ya, yang melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Terus saya berkata gini, wah tenanglah, kita ini pasti jadi orang keluarga yang diberkati. Kenapa? Ini bicara soal bendahara kerajaan surga. Kamu akan dipakai memberkati orang lain dengan kekayaan. Nah, jangan salah ngerti. Zaman dulu saya bertobat dan merasa ada panggilan Tuhan. Kondisi gereja nggak seperti hari ini. Ya, dulu orang kalau bilang pendeta itu sudah, itu orang-orang yang puasa karena terpaksa. Keuangannya nggak punya apa-apa. Lalu mereka berkata, ini orang nggak ada apa-apanya. Sehingga waktu saya mau berkata pada orang tua saya bahwa saya mau jadi hamba Tuhan, yang nentang pertama justru papi saya. Dia berkata, aku tahu gaji pendeta, aku tahu susahnya jadi pendeta, jangan jadi pendeta. Dia berkata, jadi orang kaya, nanti kamu bisa ngatur pendeta, katanya. Pendeta nggak bisa ngatur orang kaya yang ngatur pendeta. Aku ngerti dalam-dalamnya gereja, dia berkata begitu. Saya nggak tahu benar atau enggak, saya nggak tahu. Tapi dia berkata begitu. Tapi yang jelas saya berkata, saya punya panggilan. Nah, sekian waktu berjalan, ada banyak proses dilewati, ternyata tidak seburuk yang saya duga. Sampai satu hari, saudara, itu pada waktu itu hari 95, saya masih ingat. Satu hari saya ditelepon oleh Pak Samuel Elkanah almarhum ya, yang mendirikan Getsemani ini. Ditelepon, dia ngomong sama saya, ini Pak Yusak mau ketemu kamu, Pak Yusak Cipto. Saya nggak terlalu dekat dengan beliau waktu itu. Saya bilang, kenapa? Saya ngerti dia dipakai Tuhan dengan kenabiannya. Dia bilang, Pak Yusak berkata, ada pesan Tuhan buat kamu. Dan dia mau terbang dari Bandung ke Semarang untuk ketemu dengan kamu. Ada 2 orang yang harus ditemui. Jadi dia nggak ada pelayanan, terbang ke Semarang untuk ketemu dengan kami berdua, saya dengan seorang teman. Dan dia berkata, ada pesan Tuhan buat kamu dan si teman ini. Waduh, saya ketika dengar begitu ya, pertanyaan pertama gini, dosaku ini apa kira-kira ini? Sampai Tuhan kirim hambanya dari Bandung, khusus terbang, nggak terlalu dekat, ngomongin nasihatin firman. Waduh, saya berkata, ini apa dosa saya? Saya minta ampun, Tuhan ampun kalau ada dosa yang tidak sengaja, yang tidak kelihatan, yang apa, segala macam lah, saudara ya. Singkat cerita, dia ketemu, dan dia berkata, aku mau ketemu dengan kamu dan istrimu. Tapi saya bawa juga anak saya yang pertama, si Keisha itu. Lalu kemudian, saya masih ingat kami duduk di ruang kebaktian gitu ya. Kami duduk berempat. Saya, istri saya, anak saya dengan Pak Yusak. Duduk, saya pikir, wah ini ada apa ya. Pak Samuel disuruh keluar dulu.
Lalu hanya kami, saya pikir wah ini serius ini. Karena ngomong ada istri saya ini ada apa. Saya pikir saya coba periksa hati, apa saya ini korupsi uang gereja? Enggak juga lah, gereja masih punya utang belum kebayar. Apakah saya sama perempuan lain? Ya adalah, mami saya, anak saya perempuan. Tapi yang lain enggak adalah, istri saya perempuan. Hanya itu aja yang saya punya. Yang lain enggak punya. Oma, opa sudah meninggal semua. Jadi perempuan lain enggak ada. Korupsi apa lagi sih? Apa yang saya ada? Ya memang banyak kekurangannya saya tahu lah. Tapi saya belajar apalah. Kayak George E. kemarin berkata malam-malam, saya ini banyak kekurangan. Di antaranya, aduh, apakah pengampunan saya masih cukup untuk istri saya? Katanya begitu. Karena kalau berantem yang minta ampun saya terus, istri saya nggak pernah minta maaf kepada saya, katanya. Kemarin mau saya doakan, lupa. Tapi dia ngomong bergurau di depan orang banyak. Jadi saya bilang, ini ada apa? Tapi dia setelah duduk, dia ngomong begini. Ini ada pesan Tuhan. Dia bilang, Tuhan berkata, mulai sekarang, kamu harus hidup seperti caraku hidup. Nah, saya berkata, tunggu dulu Pak Yusak. Dalam hal apa? Karena setiap orang itu kan berbeda-beda. Beliau berkata gini, di dalam hal mengelola keuangan. Saya bilang, oke. Pak Yusak kalau mengelola keuangan gimana? Saya bilang. Saya pengen dengar. Terus dia berkata gini, aku ini dulunya super mata duitan. Jadi Tuhan mengelola keuanganku berbeda dengan orang kebanyakan. Lah Pak Yusak gimana caranya? Sederhana. Kalau aku dapat berkat, berapapun, tidak langsung aku gunakan. Saya datang ke Tuhan, tanya Tuhan. Nah saya ngomong begini, tidak ngajari Anda niru saya. Ya. So, kalau Tuhan tidak mimpin Anda niru seperti hidup saya, jangan. Anda bisa berantakan semuanya. Ikuti sesuai dengan level imanmu. Nangkap ya? Tapi saya mau kasihkan esensinya, dasarnya itu apa? Dia berkata gini, kalau aku terima uang, tidak langsung aku pakai. Tuhan, ini uang untuk siapa? Gitu. Sering dia berkata, bukan untuk kamu, berikan untuk A. Lalu aku akan berikan untuk si A. Kalau dia bilang, berikan ke B, aku berikan untuk B. Berikan ke C, aku berikan untuk C. Bagi 3 A, B, C, aku bagi 3 A, B, C. Tapi ada waktu dia berkata, untuk kamu nikmati. Lah aku nikmati, kembalikan dulu apa? Perpuluhannya, sisanya aku nikmati. Nah dia ngomong terus terang. Kamu harus hidup seperti caraku hidup. Terus dia ngomong ke istri saya. Kamu kuat tidak hidup cara begitu? Nah, dia ngomong terus terang. Istriku tidak kuat. Kalau aku cerita ke dia, aku baru memberi orang sekian. Dia bilang, ya sayang toyang, uang 3 juta kau dikasihkan orang. Buat aku kan lebih baik katanya. Dan Tuhan berkata, kalau begitu istrimu tidak boleh tahu. Kamu terima uang berapa? Yang dia boleh tahu hanyalah bagian yang untuk dia. Gitu. Lalu kemudian dia ngomong ke istri saya, kamu sanggup nggak? Kalau tidak sanggup, pakai caraku. Kamu tidak usah tahu yang dia terima berapa. Terus istri saya ngomong begini, Pak Yusak. Terus saya cerita pengalaman waktu dia doa puasa sebelum kawin. Tuhan beri saya ayat seperti ini. Dia berkata, ini yang aku tunggu. Karena aku mau belajar bagaimana aku bisa jadi penyalur harta kekayaan surga. Dia bilang, dalam anugerah Tuhan, aku sanggup. Nah, selesai, kami didoakan. Sembahyang, dia berkata, sudah ya, terserah kamu. Kamu kerjakan baik, tidak ya terserah kamu. Karena aku sudah bicara hal ini dengan beberapa orang. Dan semua berkata, tidak sanggup cara begitu. Kalau kamu sanggup, kamu akan dipakai Tuhan. Selesai, dia ngomong sama saya pribadi, dia berkata, aku ini karena bekas mata duitan, tidak bisa pegang uang besar. Mau dijanjiin orang 100 juta aja, semalam tidak bisa tidur, katanya. Sampai akhirnya batal, nggak jadi apa-apa. Tapi dia bilang, aku lihat kamu bisa pegang uang besar. Kalau kamu taat dalam hal seperti ini, nanti kamu lihat hasilnya luar biasa. Nah, sejak hari itu, saudara, saya buat seperti itu hidup saya. Kalau ada orang memberi, saya bilang, Tuhan ini untuk siapa? Nah, itu berlangsung sekian tahun. Sampai mendarah daging dalam hidup saya. Jadi kalau digerakkan Tuhan, lebih gampang. Jadi gampang sekali, itu jadi bagian. Lama-lama, ketika saya kenal ajaran firman Tuhan ini, saya berkata, oh, ternyata yang diajarkan ke saya itu adalah, saya disuruh menjadi apa? Pengelola. Betul nggak? Karena kalau ada uang masuk, tidak berkata, ini milik saya. Enggak. Saya berkata, ini buat siapa Tuhan? Dan berkali-kali, saya berkata terus terang ini, berkali-kali. Dia berkata, bukan buat kamu. Serahkan kepada si A. Bukan buat kamu. Untuk si B, berkali-kali.
Bahkan dalam jumlah uang puluhan juta pernah terjadi. Saudara. Masuk 30-40 juta. Saya bilang, Tuhan ini buat siapa? Secara manusia kan langsung, haleluya. Kan, saudara. Nggak bisa gitu. Dia bilang, bukan buat kamu. Untuk ini, serahkan orang lain. Bayangin. Itu berkali-kali saya alami. Tapi didikan seperti itu, saudara. Membuat sekarang naluri manusia saya dan istri saya keluar. Kalau ada berkat, kita ngerti ini belum tentu milik kami. Tapi anytime Tuhan berkata, salurkan ke sini, ke situ. Itu dengan cepat kita bisa mentaati. Didikan bertahun-tahun. Saya sudah ngalamin 7 tahun dengan Tuhan. Nah ternyata itu hasilnya luar biasa. Satu hari saya ketemu dengan satu anak Tuhan, dengan Pak Yusak bertiga ngobrol. Dia berkata gini, dia panggil Pak Yusak. Wah, dia diberkati luar biasa sekarang. Dia bilang, aku kok tidak? Pak Yusak berkata apa? Aku sudah pernah ngomongkan ke kamu, supaya kamu hidup seperti caraku hidup. Kamu bilang tidak mau, dia bilang mau. Kamu lihat hasilnya? Iya. Tapi aku nggak kuat. Sampai sekarang lihat kenyataan gitu loh. Tetap aku nggak bisa. Nah, dengar baik-baik saudara. Itu butuh kasih karunia Tuhan. Tapi juga butuh understanding. Anda harus paham betul. Bahwa apapun yang di tangan kita hari ini. Itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik Tuhan. Kita hanya mengelola. Gereja tak buat begitu. Nah, dengar baik-baik ya. Caranya bagaimana? Bukan soal kita nggak ada aturannya. Oh, di gereja, saudara, itu ada aturannya. Di mana kita ini sebetulnya punya sistem, ya. Kalau Anda perhatikan waktu ini ada bagian keuangan, di mana saya punya porsi sekian persen dari gereja itu boleh ditaburkan keluar. Ngerti? Nah, saya punya otoritas untuk nabur keluar sampai sekian % dari kas gereja, dari budget gereja. Dan itu kalau tidak digunakan untuk pribadi, saya punya otoritas. Kalau saya berkata, taburkan ke sini, taburin. Sehingga, tapi tetap saya ngomong dengan yang lain. Kalau jumlah besar sekali, saya ngomong dengan yang lain. Dan biasanya, basically mereka setuju. Dari waktu ke waktu. Ya, jadi orang yang murah hati. Bebas dari belenggu begitu-begitu. Itu nikmat, hidupmu nikmat. Tidur sambil senyum dengan tenang di hadapan Tuhan. Kalau Anda kikir, tidurmu pun gitu. Ekspresi kekikiran di dalam kita. Ingat loh, kita hanya pengelola. Anda mau siap, Tuhan datang jadi pengelola. Ayat berikutnya. Hagai pasal 2 ayat 9. Hagai 2 ayat yang ke-9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amen. Kepunyaankulah emas dan kepunyaanku perak. Tuhan berkata, itu Tuhan yang berkata. Semuanya Tuhan yang punya. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Lihat bagaimana Daud tahu diri. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi persembahan yang mereka berikan dari mana asalnya, saudara? Dari Tuhan. Tahu diri dia. Nah, kita seringkali lupa diri. Anda mesti belajar, dia ngerti kita hanya pengelola. Kita hanya pengelola. Tidak lebih dan tidak kurang. Kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi dengerin ya saudara ya. Ini saya ngomong terus terang. Anda harus belajar dari kecil. Anda sudah dengar begini ya. Saya punya banyak teman yang dengar seperti ini. Tapi untuk mereka ikut seperti itu total berat. One by one saya perhatikan. Belum seluruhnya bisa berkata, ya kami hidup seperti ini. Gak bisa. Karena lihat lagi ya, uang itu mengekspresikannya di dalam saudara. Gak bisa. Anda tidak bisa bermain-main dengan Tuhan seperti itu. Berpolitik dengan Tuhan seperti itu. Tidak ada gunanya. Daud berkata, yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan, semuanya berasal daripadamu. Dia tahu diri. Itu bukan miliknya, milik Tuhan. Kalau kami bisa memberi seperti ini, itu karena kemurahan Tuhan. Coba lihat lagi. Sekali lagi ya, 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh 29, ayat berapa tadi?
14. Coba dilihat sekali lagi, karena ini ada bagian yang Anda tidak boleh miss dengan ini. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Silakan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Coba teruskan sampai 19. Ini luar biasa. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah, bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri. Amen. Lihat ya, semua yang kami sediakan ini, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah apa? Dari siapa? Tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Luar biasa. Terusin lagi. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Lihat. Allah menguji hati. Kalau Anda tidak tulus, tidak sukacita, dia ngerti itu. Terusin lagi. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya, teruskan. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah apa? Peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian luar biasa ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Lihat, luar biasa. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Luar biasa ini. Coba saya ulang lagi ayat 18 ya. Anda perhatikan sila kitamu. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Uang itu ekspresi hati, saudara. Dan dia minta pelihara kecenderungan hati seperti ini, yang dengan tulus, dengan sukacita, memberi dan sadar bahwa ini asalnya daripadamu. Kalau Anda bisa punya hati seperti ini, Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Ya, kita hanya pengelola harta surgawi. Lihat contoh berikutnya, Matius 21 ayat 33 sampai 41. Matius 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-41. Lihat, kita ini pengelola saja. Matius 21 ayat 33 sampai 41. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Lihat, ya, yang Tuhan cari itu pengelola yang tidak makan sendiri, karena itu bukan miliknya. Jadi gambarannya bagus. Kebun anggur ya, sewain penggarap. Nanti tuan ini yang punya akan datang untuk ambil bagiannya. Ada bagi hasil.
Itu milik saya, kamu kerjain, bagi hasil. Tapi rupanya penggarap-penggarap yang pertama ini jahatnya luar biasa. Dia utus hambanya datang, ambil bagiannya, lempari batu. Datang lagi, lemparin batu. Dia berkata, anakku lah yang aku kirim. Anaknya datang, dibunuh. Memang Yesus bicara soal kematiannya, salibnya, dan orang-orang Farisi. Tapi sisi lain, dia mau berkata, dalam urusan pengelolaan kekayaan surga, hal yang sama berlaku. Dia ingin serahkan kekayaannya kepada orang yang mau menggarap dan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, di sini Anda harus mengerti, itulah hati Tuhan sebetulnya. Nah, banyak anak Tuhan tidak ngerti. Saya ingat satu kali, saudara, peristiwa bagus sekali. Ada seorang anak Tuhan datang ke tempat saya. Waktu itu begini, saya lagi berdoa, Tuhan, aku mau ajak anak-anakku liburanlah ke Amerika. Tapi kan bayar semua dengan duit. Tidak cukup dengan bahasa roh. Lalu Anda mesti bayarkan ke travel agent-nya. Saya butuh ribuan dolar untuk bayar tiket keluarga saya. Dan saya berdoa, kalau boleh Tuhan, aku ingin ke Amerika liburan sama anak-anak. Saya ingin setiap kali memberikan wawasan kepada mereka, ajari lihat dunia lain, supaya mereka bisa ngerti dunia tidak sesempit yang mereka pikir. Jadi banyak hal di luar. Lalu setelah itu, saya dengar Tuhan berkata, nanti aku berkati kamu. Nah, perhatikan ya, dia berkata, nanti aku berkati kamu. Nggak lama, seminggu kemudian, datang suami istri ke tempat saya di kantor. Dia bilang, Pak, ini nggak pernah kami alami. Tapi dia berkata gini, kami ini diam-diam nabung dolar, Pak. Terkumpul 1.000 dolar. Dan dia berkata, waktu kami berdoa, Pak, Tuhan berkata, ini buat Bapak. Loh, buat saya? Iya. Dia tidak tahu bahwa saya akan ke Amerika. Dia berkata, ini buat Bapak. Oh, boleh. Tapi saya berkata gini, aku mau doa dulu ya. Nanti itu untuk siapa? Ya nggak, terserah Bapak lah. Pokoknya saya serahkan ini buat Bapak. Ya, saya dari mana? Saya bawa pulang. Bawa pulang, saya ngomong sama istri saya, ada orang ngasih kita 1.000 dolar. Ayo sembahyang. Ini buat apa? Jadi kami sembahyang, doa. Tidak ada jawaban. Nah, nggak ada jawaban, ya saya bilang, ya sudah, jangan dipakai. Karena tidak ada jawaban. Ya, saya berkata, nanti minggu, kalau perlu kita akan ambil perpuluhannya dulu, berikan ke Tuhan, tapi yang ini jangan dipakai yang saya. Singkat cerita, saya berikan perpuluhannya 1.000 dolar, 100 dolar. Dan di rumah kami ada uang dolar sisa, waktu itu 100 juga. Saya masukkan jadi 1, kembali 1.000 lagi kan saudara. Nah, 2 minggu setelah itu, ada tamu hamba Tuhan datang. Ya khotbah, terus ada waktunya persembahan. Nah, waktu akan persembahan diedarkan, saya berdoa, Tuhan, Engkau minta berapa dari hidupku? Berapa yang harus aku persembahkan hari ini? Istri saya doa yang sama. Lalu kemudian, dia dapat dari Tuhan. Tuhan berkata begini, yang 1.000 dolar ini, berikan kepadaku. Saya berkata dalam hati, padahal kami butuh untuk ke Amerika. 1.000 dolar nggak cukup. Tapi dia berkata, yang itu berikan kepadaku. Saya bilang, oke, tulis 1.000 dolar. 1.000 dolar. Ini harus rundingan suami istri. Kasih bahasa tangan kita pakai mata gini-gini, tahulah. Oke, tulis 1.000 dolar, masukkan. Sore kebagian lagi, berikan 1.000 dolar. Boom, selesai, habis. Tidak ada lagi di tangan. Saya bersaksi kepada Anda. 1 bulan setelah itu, sekeluarga kami benar-benar bisa ke Amerika. Kami bayar kontan semuanya, tidak ngutang, tidak kredit, tidak nunggak pembayaran. Sebelum berangkat, saya bayar semua, saya lunas semuanya. Dan Tuhan limpahi kami lebih dari cukup sebulan bisa jalan-jalan kemana-mana dalam anugerah Tuhan. Bisa. Bayangin, luar biasa Tuhan. Banyak orang berkata gini, tuh 1.000 kan sayang. Ini kan belum cukup. Anda harus belajar jadi pengelola. Nah, terima ayat Tuhan. Ini buat apa Tuhan? Buat siapa Tuhan? Kalau Anda seperti itu, engkau akan makin dipercayai oleh Tuhan. Percaya. Tapi kalau Anda berkata, ini buat saya, ini buat saya, ini milik saya. Dan berkata, kamu masih terikat dengan harta. Engkau belum bisa dipercayai. Nah, mari kita berkembang seperti anugerah dan level imanmu. Ya, saya ceritakan kepada Anda itu filosofinya, kebenarannya. Base-nya adalah, Anda dan saya hanya pengelola, bukan pemilik harta yang ada pada kita. Amen. Saya pernah saksi pada saudara, ketika istri saya mimpi
diberi orang BMW. Saya tanya, ini Mazdaku ini Familia buat apa ini? Langsung gambar Pak Sugiarto yang sekarang ngelola Rema itu muncul di depan saya. Beliau masih di Jakarta waktu itu. Keluar. Ada Pak Sugiarto di sini? Ini Sugiarto lain, Sugiarto TSOA, itu Sugiarto Rema. Muncul di depan saya. Dan waktu itu saya berkata, ngerti aku. Kasihkan dia aja. Istriku sejahtera. Begitu datang barangnya, saya bilang, ambil mobilnya. Dari Jakarta naik kereta dia, diambil mobilnya. Satu hari kami ke Jakarta, saudara. Pas Pak Sugiarto sedang persiapan akan pindah ke Semarang waktu itu. Saya pergi ke Jakarta dengan Pak Mulyadi. Ingat loh, itu mobil saya beli dari Pak Mulyadi. Habis Pak Mulyadi saya pakai, saya berikan ke Pak Sugiarto. Satu hari kami pergi sama-sama. Kami naik mobil itu. Jadi 3 bekas pemiliknya reuni bareng-bareng. Duduk di mobil yang sama. Kami ketawa, saya berkata, mobil ini menyatukan kita. Ini gara-gara mobil, Pak Mul pindah Semarang, Pak Sugi pindah Semarang, saudara. Dan mobilnya di Semarang. Tapi terakhir ya, tapi ini anak Tuhan, hamba Tuhan, itu luar biasa. Saya bilang, mobilku aku mau jual. Aku mau pakai untuk bangun gereja. Saya mau jual. Kalau mau beli, mobil saya beli. Serius, saya mau jual mobil saya. Saya bilang, tambahin uang, saya mau masukkan untuk pekerjaan Tuhan, beli tanah gereja. Langsung dia berkata, Pak, kalau mobil jalan, malam BMW jalan, Mazdanya ikut jalan. Karena ini tidak mungkin dipisahkan. Mobil dijual untuk tanah gereja, Mazda ikut. Dia berkata begitu. Dia setuju, istrinya setuju, anaknya setuju. Saya berkata, baik, mari kita berdoa, serahkan dalam tangan Tuhan. Nah itu belajar jadi pengelola kekayaan surga. Jadi saudara, saya waktu kita bangun ini, Pak Ardian jual mobilnya. Serahkan mobilnya. Saya masih ingat dia naik sedan, naik Honda ya, tahun berapa. Dia jual, dia serahkan untuk bangun bagian daripada proyek ini. Tentu banyak orang lain ikut ambil bagian, tapi di antaranya mereka jual mobilnya. Jadi kita hidup dalam cara seperti itu. Ya, saya senang saya didampingi orang-orang yang sama-sama gilanya dengan Tuhan dan tidak sayang dengan apa yang dia punya. Dan itu merupakan anugerah yang luar biasa. Jadi pengelola, jangan ingin memiliki semuanya sendiri. Nah, lihat sekarang saya buktikan ya. Anda lihat dulu lagi. Markus 10, ayat 28 sampai 31. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terkemudi terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah, saya pernah diskusi dengan seorang teman. Orang itu kalau, sekarang saya mau juga ajukan pertanyaan ini kepada Anda. Karena gini, saudara, pada waktu itu bertujuan datang pertama kali, lalu beliau khotbah Markus 10 ini. Ya, kalau karena aku dan karena Injil, engkau meninggalkan rumah, ladang, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan sebagainya ya, engkau akan di dunia ini, terima berapa? 100 kali lipat. Teman saya ini skeptik, memang orang skeptik itu susah lah. Dia berkata gini, itu ada, enggak benar itu. Itu hanya merupakan gambaran saja. Itu bukan kenyataan untuk mereka terima 100 kali ganda, itu bukan kenyataan. Buktinya, apakah para rasul kemudian jadi tuan tanah semua? Dan apakah para rasul itu adalah dari pemilik real estate? Dengan rumah banyak, ladang banyak. Mana Alkitab tidak berkata bahwa para rasul terima seumur hidupnya? Mana ada dalam sejarah gereja dikatakan, maka Petrus punya ribuan bukit. Sedang Yohanes punya real estate, Jerusalem Valley. Ya toh? Mana? Dia berkata begitu, buktinya mana? Apakah mereka jadi orang yang kaya raya? Harusnya kalau Yesusnya benar ngomongnya begitu. Loh, saya bilang, kamu kok malah mempertanyakan omongannya Yesus? Ya bukan begitu dia berkata, ini kan gambaran saja. Tidak kenyataannya. Karena saya mau tanya, saudara.
apakah para rasul itu benar-benar secara jasmani nuai atau tidak? Buka Kisah Rasul. Paling enak Alkitab menjelaskanlah. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 36. Silakan baca Hasto. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 36. Kisah Rasul 4 ayat yang 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amen. Jadi mereka nuai enggak? Nuai, tapi menuai sebagai pengelola. Ngerti? Nuai sebagai pengelola. Loh Pak, kan mereka meninggalkan ladangnya, rumahnya. Itu milik siapa? Tuhan juga. Ya kan? Tadinya toh mereka mengelola, kita kan hanya pengelola. Nanggap ya saudara ya. Mereka menuai. Itu kekayaan, di tangan mereka itu otorisasinya itu. Digoyangin kemana itu uang, ngalirnya ke sana saudara. Jadi yang Tuhan omongin itu betul terjadi. Mereka memang tua toh. Orang tua, saudara, kalau istri enggak. Istri orang masing-masing orang punya satu. Tapi kalau ayah, ibu, ya sudah laki-laki, mereka tuai. Dalam Yesus itu persaudaraannya lebih kental daripada saudara kandung seringkali. Betul itu. Jadi kalau orang berpikirnya skeptik akan tidak mengerti kebenaran. Nah, di sini letaknya Anda dan saya harus belajar menjadi pengelola. Lihat lagi Lukas pasal yang ke 16 ayat 1 dan 2. Lukas 16 ayat 1 dan 2. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatan. 1-2 aja Hasto. Terima kasih untuk ekstra ayatnya lagi. Hasto bermurah hati menabur ayat kepada kita. Tolong tiap pagi tuain dia dengan ayat-ayat juga firman Tuhan. Nah, dengar baik-baik. Ini prinsipnya. Kalau Anda jadi bendahara, menghamburkan milik tuanmu, engkau dipecat. Nah, sekarang begini. Bukti ya bahwa sebetulnya gini, Tuhan tidak minta banyak. Dia minta ketaatan. Banyak atau pemberian yang motifnya jahat, dia tidak mau. Coba ya, lihat balik ke Kisah Rasul 4 tadi. Kisah 4. Coba baca lagi ya, ayat 34 sampai 37. Lihat akan situasi, ini kita selesai dengan ini ya. Karena nggak ada waktu lagi, karena bagian kedua akan panjang, kalau saya terusin akan susah motongnya. Baik, kita akan berhenti di sini, tapi lihat dulu. Kisah 4 ayat 34 sampai 37. Coba lagi, perhatikan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepada kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, pada waktu itu ada kejadian di mana roh Allah kerja. Selalu begini ya, kalau roh Tuhan kerja itu orang dengan sukarela.
Ya kayak yang kami alami ini ya. Orang dengan gampang menyerahkan sertifikatnya, rumahnya, tanahnya. Itu kan kalau bukan pekerjaan roh nggak bisa lah. Believe me nggak bisa. Ada banyak orang menabung bertahun-tahun dapat duit, nggak dapat. Tapi kalau Allah kerja, roh Allah kerja. Itu orang dengan segenap hati, dengan sukacita mereka memberi. Kemarin saya cerita ya, satu orang yang hidupnya juga susah sekali. Dia jual akan perhiasannya, sampai pada perhiasan terakhir. Dengan nangis dipersembahkan. Itu buat saya berkata berkali-kali, touch my heart lah, menyentuh hati saya luar biasa. Nah, itu pekerjaan roh Tuhan lah. Ada dipaksa-paksa malah marah orang itu. Ada dengan tenang aja membuka semuanya, itu akan luar biasa. Kami sudah ketemu dengan orang-orang Pemda dan ternyata, aduh, bagus sekali. Mereka very very cooperative, saudara. Mereka tolong kami diberi berkasnya, beri semua ditatain, saudara. Belum pernah kita ngurus seperti ini. Aduh, ditata rapi sekali. Dia berkata, udahlah Pak, 10 hari lah beres, diberesin semua. Nanti yang bagian ini saya telepon, jadi ini orang-orang dalam yang kerjain kita untuk perizinan kita. Anda doakanlah. Hopefully minggu depan ini kita sudah di tangan kita barangnya. Amen, saudaraku. Dan kalau terjadi begitu saya berkata, waduh luar biasa. Luar biasa. Tuhan kerja dahsyat. Setelah digambar akan sketnya segala macam. Tapi dalam minggu ini akan sibuk sekali. Saya bilang, Tuhan aku butuh anugerah lah. Untuk tetap sehat dalam Tuhan. Karena ini, kerjaan begitu banyak. Pagi sampai siang ngajar, sore, malam belajar. Ngajar dan belajar dalam minggu ini. Minggu depan kita akan, ada tamu dari horor akan datang. Anda akan diperas otak dan hatimu habis-habisan. Saya harap Anda membuktikan dirinya Anda orang-orang intelek lah. Ini bekas deannya Oxford University. Ini orang berbobot bener. Sudah tua. Jadi ya, saya mau ngelihat bobot saudara terima begini. Atau, wah ini dia. Nah kalau sudah ini dia, siapa tahu Anda dapat beasiswa dari Oxford University. Well, who knows. Tapi kalau Anda, nggak usah lah. Nah, itu bagiannya. Saya berkata, itu kerjaan Roh Kudus. Nah, dengar baik-baik. Situasinya waktu itu, orang memberi. Ya, nah, ini Anda harus perhatikan. Kalau orang memberi, kadang-kadang orang itu terpacu untuk ikut-ikutan memberi, tapi bukan dengan hati tulus. Dan Tuhan tidak minta apa-apa sebetulnya. Tapi ada ambisi ingin jangan sampai kalah terkenal. Tadi kan dikatakan ya, ada orang memberi cari jabatan, ya bah? Kamu kok tahu? Apa pernah gitu? Enggak lah ya. Dengar dari orang lain mungkin atau lihat keadaan ya. Tapi itu benar loh, benar. Ya, tapi itu juga Alkitabiah. Hadiah itu membuat Anda dekat dengan raja-raja. Nah, dengerin baik-baik. Sekarang, ketika semua memberi, ya, ada orang-orang yang mulai resah rupanya. Siapa itu? Ananias dan Safira. Coba baca pasal 5. Lihat ya, ayat yang pertama sampai 11 lah, supaya Anda tahu konteksnya. Tapi dengerin, sebelum dibacakan, ada satu kata yang hilang dalam bahasa Indonesia. Karena, kalau ayat 37 berkata, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu, dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, satu kata hilang dalam bahasa Indonesia, karena ayat pasal 5 ayat pertama, kata pertama bukannya ada seseorang, tapi tetapi. Nah, kata tetapi ini hilang. Tambahin, tetapi. Nah, tetapi berarti ini membuktikan ini cerita bersambung. Tidak terpisah. Oke ya? Tetapi, terusin Aso, baca tetapinya. Tetapi ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapakah engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengambil mayat, mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus,
Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, apa masalahnya? Sebetulnya gini saudara ya, mereka takut, kalah sama yang lain ini. Masa memberi pada kita kok nggak memberi sendiri ya? Jual yuk tanah kita. Tapi hatinya tidak rela sebetulnya. Kalau seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu ini mereka buat kesalahan. Karena ingin terkenal berkata, wih tanahnya juga menyerahkan semua. Itu kan gengsinya dia. Ngerti saudara? Itu yang mencelakakan dia. Jangan memberi karena gengsi. Memberi karena ketaatan. Karena itu bukan milik kita, miliknya dia. Seberapa yang dia berkata itu persembahkan, persembahkan. Yang dia tidak ngomong, jangan ditouch. Anda boleh terus nikmati, karena itu berkat Tuhan buat hidup saudara. Jadi kalau berbuat sesuatu jangan emosi. Kerjakan dengan tenang, tapi hasilnya kita taat kepada Allah. Kesalahan mereka apa? Mereka terpacu dengan yang lain. Lalu berkata, aku harus memberi. Nggak ada gunanya. Petrus berkata, itu kan tanahmu. Uangnya uangmu juga. Kasarnya dia berkata gitu. Nah kalau kamu mau simpen aja. Jangan kamu tipu Roh Kudus. Kesalahannya adalah mereka menipu Roh Kudus. Nah itu nggak boleh. Pengelola harus jujur, saudara. Jujur. Berapapun yang Allah percayakan, lakukan dengan baik. Usahakan, kelola dengan baik. Yang dia minta kembalikan dengan sukacita. Kalau itu dari hati saudara yang paling dalam, ujungnya engkau berkata, Tuhan akan memakai Anda. Anda akan jadi orang yang makin dipercayai oleh Tuhan. Dibutuhkan bendahara kerajaan surga dalam hari-hari ini. Siapa itu? Orang-orang yang dia bisa percayai. Jadi pengelola kekayaan surgawi. Besok masih ada 3 poin. Terusin lagi. Mari berdiri.